Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Di sini saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan untuk tugas akhir elemen mesin tentang bagian-bagian elemen-elemen. Di sini saya sendiri bernama Naufal Zuhri Siregar dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Monang Merudua Sirait. Baiklah, di sini kami berdua akan menjelaskan bagian-bagian elemen-elemen pada komponen-komponen tersebut. Terima kasih. Baik sahabat, selanjutnya saya akan menjelaskan komponen elemen kopling. Di sini saya mendapatkan elemen kopling yang berasal dari motor matic, yaitu kopling sentrifugal. Di sini komponen-komponennya terdapat per, kampas ganda, dan puli yang untuk tempat sabuk. Jadi cara kerjanya dia berasal dari RPM putaran mesin. Jika RPM-nya dalam posisi idle, maka dia seperti ini normal berputarnya. Jika digas, dia akan menggunakan gaya sentrifugal, dia akan mengembang dan akan menambah kecepatan motor. Di sini saya akan menjelaskan elemen puli dan sabuk. Di sini sudah ada puli dan sabuk. Berasal dari motor matic bagian CVT. Jadi puli dan sabuk ini adalah satu komponen yang tidak dapat terpisahkan karena saling menghubungkan untuk menghubungkan satu poros ke poros lainnya. Seperti contohnya bagian CVT tersebut, dari poros bagian belakang kampas ganda akan memutarkan ke poros bagian depan di bagian CVT. Dari depan berasal dari putaran mesin yang akan diteruskan ke bagian belakang melalui fibel tersebut, atau yang disebut belting. Selanjutnya saya akan menjelaskan elemen sprocket dan rantai. Di sini kita dapat melihat ada bagian sprocket dan rantai. Ini pada bagian gigi tarik sepeda motor manual. Di sini sprocket dan rantai ini sama seperti puli dan sabuk. Bedanya di sini dia ada rantai dan sprocket. Kelemahannya menggunakan rantai dan sprocket ini dia cenderung berisik putarannya dan harus sering dilumasi, dan pelumasannya itu pun sering mendapatkan kotoran-kotoran, akan terciprat kemana-mana sehingga menyebabkan kotor. Sama seperti puli dan sabuk, dia bagian sprocket belakang ke sprocket depan dihubungkan melalui rantai berasal dari putaran mesin ke roda belakang yang diatur percepatannya oleh gigi percepatan yang akan kita atur tersebut. Perkenalkan, nama saya Moses Gabriel Situmeang. Saya di sini ingin menjelaskan komponen dari elemen mesin, yaitu roda gigi. Baik kawan, ini adalah roda gigi. Jadi roda gigi adalah komponen mekanis yang berbentuk seperti bergerigi yang berfungsi untuk memindahkan dan mengubah tenaga serta gerakan dari satu poros ke poros lain. Roda gigi biasanya digunakan dalam sistem transmisi seperti pada mobil, sepeda motor, mesin industri, dan berbagai peralatan mekanik lainnya. Setelah itu, fungsi roda gigi adalah roda gigi memiliki beberapa fungsi utama, yaitu meneruskan putaran dan daya dari satu poros ke poros lainnya. Kedua, mengubah kecepatan putaran, misalnya dari cepat ke lambat atau sebaliknya. Ketiga, mengubah arah putaran seperti dari horizontal ke vertikal. Oke. Prinsip kerja roda gigi. Ketika dua roda gigi saling berhubungan, gigi-gigi poros pada satu menekan gigi pada roda lainnya, sehingga menghasilkan gaya dorong yang membuat roda kedua berputar. Jika roda penggerak lebih kecil, maka roda yang digerakkan akan berputar lebih lambat tetapi dengan torsi lebih besar. Jika roda penggerak lebih besar, maka roda yang digerakkan akan berputar lebih cepat tetapi dengan torsi lebih kecil. Berikut adalah jenis-jenis roda gigi. Berikut beberapa jenis roda gigi yang umum digunakan. Yang pertama adalah roda gigi lurus atau spur gear, gigi sejajar dengan sumbu poros atau umum digunakan untuk transmisi sederhana. Yang kedua, roda gigi miring atau helical gear, giginya miring terhadap sumbu poros, lebih halus dan senyap saat beroperasi dibanding roda gigi lurus. Ketiga, roda gigi kerucut atau bevel gear, bentuknya seperti kerucut, digunakan untuk mengubah arah putaran, biasanya 90 derajat. Ini saya akan menjelaskan sedikit tentang elemen pegas, yaitu ini. Elemen pegas adalah elemen yang berfungsi untuk meredam suatu getaran kepada penyelenggara agar tidak terkontaminasi getaran.
Baik sahabat, selanjutnya saya akan menjelaskan elemen bantalan. Di sini saya menggunakan elemen bantalan yang ada pada swing arm motor manual. Di sini dia bantalan di bagian swing arm agar si rantai tersebut tidak langsung bersentuhan kepada swing arm tersebut. Karena kalau besi beraga akan menyebabkan haus dan menyebabkan kerusakan. Jadi terdapat bantalan seperti tersebut yang berbahan karet agar putaran rantai tidak langsung mengenai bagian swing arm tersebut. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang elemen sambungan. Elemen sambungan terbagi 3. 1. Elemen paku keling, yaitu ini. Elemen paku keling adalah elemen yang di dalamnya dibuat paku keling untuk menyatukan suatu sambungan. Yang kedua adalah elemen baut atau bolt. Elemen baut atau bolt digunakan untuk, contohnya ini baut 14 digunakan untuk menyambungkan knalpot ke bagian rangka kereta. Dan yang ketiga sambungan welding atau las. Sambungan ini disatukan untuk menyambungkan antara satu pihak ke pihak yang lain untuk menyatukan suatu benda.